Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, yang artinya sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya ya untuk menggoda manusia kepada jalan yang haram. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya ya. Jadi pangkat setan yang terhormat itu yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini dan itu. Habis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah, dia telah talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk dekat-dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman ya, dari hadis ini dapat kita pelajari ya bahwa kejahatan itu banyak ya. Namun di antara musibah besar yang dialami kaum muslimin itu adalah bukan kejahatan ya, musibah perceraian ya. Kenapa kok perceraian bisa jadi musibah ya? Yang pertama kan terputusnya ikatan yang kuat ya, yang telah disahkan ya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nikah atas nama Allah Subhanahu wa taala kita menikah ya. Tapi akhirnya ikatan yang atas nama Allah itu pula ternyata ada kasus perceraian. Ya, ketika bercerai suami istri menjadi tidak lagi punya hubungan silaturahim ya, tidak lagi halal ya, berpotensi zina ya, terhilang saling tolong menolong ya, suami menolong istrinya, istri menolong suaminya ya, sesuai dengan kebutuhan dalam suami istri dalam rumah tangga ya, terjadinya pemisahan ya, yang membingungkan ya, di antaranya adalah nanti urusan anak ya, urusan harta dalam rumah tangga ya, dan biasanya perceraian itu diiringi oleh dosa-dosa yang kalau cerainya tidak dosa, tapi perceraiannya sering diiringi oleh banyak dosa ya, misalkan maki-memaki, fitnah, memfitnah ya. Fitnah di sini maksudnya tuduh menuduh ya, bukan fitnah dalam arti fitan bahasa Arab. Tuduh menuduh ya, maki-memaki, laknat-melaknat ya. Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, yang mana teman-teman kaum muslimin itu masyarakatnya akan lemah kalau masyarakatnya penuh dengan perceraian ya. Terhentinya lahir generasi baru dari hasil kehamilan suami istri ya. Terus juga masyarakat yang hatinya panas, tidak tenang, tidak produktif ya. Yang intinya banyak hal ya terkait dengan peradaban besar kaum muslimin ya. Muslimin bernegara baik kalau sosialnya baik, masyarakatnya baik. Masyarakatnya baik kalau hubungan ya antar keluarga baik. Hubungan antar keluarga baik kalau keluarganya itu sendiri ya, lingkup suami istri itu baik. Kalau suami istri baik juga nanti mudah-mudahan keturunannya baik. Tapi kalau sudah terjadi perceraian, ya, ini kalau banyak terjadi lambat laun akan merusak masyarakat, merusak hubungan antar keluarga, ya, kemudian nanti merusak masyarakat secara umum dan merusak negara, ya. Jadi negara Islam yang kaum musliminnya banyak besar itu nanti negara yang lemah, ya. Nah, teman-teman ya, untuk fikih talak itu luas sekali bahasannya ya, dan terlebih ilmu talak itu biasanya ya dijelaskan oleh orang-orang yang
tidak pernah mengalaminya, ya, sehingga nanti kalau dijelaskan ada sisi-sisi yang biasanya tidak terjelaskan gitu kan, karena ya tidak pernah mengalaminya. Nah, jadi nanti teman-teman ya kalau misalkan mau mencari ilmu yang lebih dalam ya, barangkali di luar sana ada yang pernah mengalaminya, namun melaksanakannya secara islami, boleh minta ilmunya gitu kan, karena memang, ini kan ilmu tersendiri ya. Tapi saya akan menjelaskan secara umum, secara fikih ya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi dalam keluarga kita semua, ya. Kita mulai dulu dari definisi ya. Definisi tolak adalah ketika, suami ya, menjatuhkan gitu kan, menjatuhkan talak kepada istrinya ya, maka, setelah disampaikan itu nanti masuk ke 3 bulan, 3 kali masa suci, fase iddah ya, fase pasca haid ya, fase suci dari haid, 3 kali masa tersebut, itu disebut fase iddah yang mana itu ibarat masa tenggang ya, masih sah sebagai istri, tetapi sedang, sedang apa ya, sedang menuju perceraian. Jadi ada orang tanya nanti misalkan, "Saya sudah talak istri saya tadi malam, saya sudah berpisah." Nah itu salah ya, harusnya kalau baru talak itu belum sah bercerai ya, masih suami istri, masih kewajiban memberi nafkah, kewajiban mematuhi suaminya masih ada ya. Jadi memang cuman ada istilahnya fase iddah ya, fase tenggang waktu 3 kali suci dari fase tersebut. Ada banyak sekali, situasi talak ya, saya jelaskan setidaknya 5 hukum talak. Yang pertama hukum talak itu wajib. Wajib itu kok gimana, kok cerai bisa wajib? Wajib kalau misalkan pernikahan, kalau dilanjutkan hanya menambah dosa ya, membuat banyak, kebaikan tidak terlaksanakan, malah banyak dosa yang akan terjadi ya, baik dosa nanti akibat dari kekerasan, akibat dari tidak taatnya suami ya, tidak taatnya istri pada suami atau tidak memberi nafkahnya suami pada istri dan seterusnya. Intinya nikah kalau, pernikahan dilanjutkan malah bikin dosa terus-terusan, yaitu berarti apa boleh buat, itu wajib cerai ya. Nah, nikah juga ada yang statusnya bisa jadi sunnah ya, dianjurkan. Dianjurkan kalau misalkan suami tidak lagi menafkahi istrinya ya, secara lahir batin. Atau misalkan istri ya, tidak lagi menjaga kehormatannya atau tidak mentaati suami ya, tidak melayani suaminya, itu dianjurkan untuk bercerai. Karena pernikahan jadi tidak berfungsi. Kan fungsi suami istri, suami menafkahi, istrinya melayani gitu kan. Kalau itu tidak terjadi, dianjurkan bercerai. Jadi, walaupun cerai dibenci, tapi bisa jadi malah sunnah ya, dianjurkan ya, didorong. Karena kalau pernikahannya sudah tidak berjalan, ya malah dianjurkan untuk bercerai. Mubah, mubah itu gimana? Kalau suami sudah tidak kuat lagi atas sifat istrinya ya, si istrinya misalkan, emosian, mudah marah, tidak sopan, tidak nurut, tidak taat, tidak qanaah, tidak qanitah, tidak hafizah dan seterusnya. Intinya istrinya atau suaminya juga sama, atau suaminya misalkan punya akhlak yang sangat buruk ya, yang bikin tiap hari jadi sedih, penuh dengan tangisan, itu perceraian jadi boleh ya. Karena kalau dilanjutkan, ya kasihan ya, hidup jadi tidak bahagia ya kalau menikah dengan, yang akhlak perangainya buruk ya. Nikah bisa jadi hukumnya makruh kalau misalkan tidak ada alasan ya, ya tidak ada alasan yang inilah, tidak ada alasan yang penting gitu kan, alasannya sepele gitu kan, itu nikah makruh ya, atau bahkan sebagian ulama menghukuminya haram ya. Jadi jangan bermudah-mudah dalam bercerai. Nah, kalau nikah yang hukumnya jelas-jelas haram, itu adalah nikah yang nah ini ketika, istrinya sedang haid ditalak itu haram, ya walaupun tetap sah tapi haram, dosa. Atau misalkan sudah melakukan, hubungan suami istri, ya, belum masuk fase haid, tidak tahu dia istri itu hamil atau tidak, tapi malah ditalak, itu haram ya.
harus tunggu, oh dia tidak hamil. Baru kalau tidak hamil, selesai haid baru ditalak gitu ya. Jadi ditalak itu selesai haid baru talak ya. Selesai haid, belum pernah berhubungan suami istri, baru melakukan talak. Itu talak yang dibolehkan. Kalau kalau lagi haid ya, nanti repot 3 kali fase kuru itu yang mana fase kurunya dan sebagainya. Jadi kepanjangan fase kurunya gitu. Atau misalkan istrinya sudah berhubungan badan tapi ditalak ya, maka itu haram hukumnya ya, karena belum tahu istrinya hamil atau tidak dan sebagainya. Nah, teman-teman ya, ini hadisnya jelas Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq." Perkara hal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, teman-teman, kita belajar fikih talak ya, sehingga kita mengetahui prosesi talak yang benar ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau harus terjadi, kita harus melaksanakannya secara islami supaya tidak mengurangi hak-hak pasangan kita. Yang pertama, talak itu tadi ya, tidak boleh ketika istrinya haid atau setelah jima atau istrinya sedang hamil, tidak boleh dilakukan talak ya. Tunggu dulu melahirkan, selesai nanti nifas bisa atau istrinya selesai hamil dulu baru ditalak ya. Selesai melahirkan. Nah, atau ini ya, atau ketika istrinya baru suci dari haid, ketahuan dan tidak hamil dan belum, pernah berhubungan suami istri, maka, itu boleh ditalak. Nah, talak itu intinya adalah pesan apapun yang, bisa dipahami ya, boleh perkataan langsung, boleh chat, SMS, voice note, boleh surat, boleh bahasa isyarat bahkan asal memang tegas dan jelas ya. Dan tidak boleh bercanda dalam talak karena bercandanya talak dianggap, sah ya. Jadi tidak ada istilah bercanda dalam talak. Jadi, "Hahaha, hihi, talak," itu sah ya, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh bercanda ya, nggak boleh dipermainkan karena talak tetap sah walaupun bercanda. Kalau misalkan sedang marah pun selama dia akalnya masih berfungsi, itu tetap sah. Maksudnya kalau marahnya sudah seperti orang gila gitu ya, sudah hilang akalnya, terlalu menggebu-gebu, itu bisa jadi talaknya dihukumi tidak sah karena sedang mengamuk ya, akalnya dianggap, tidak ada ya, dianggap tidak punya akal ya, dianggap orang gila berarti ya. Nah, teman-teman talak itu harus jelas ya, sharih, harus tegas, tidak bermakna lain, tidak bermakna ganda, tidak ambigu ya, tidak kinayah ya, tidak, bahasa, perumpamaan segala macamnya. Misalkan kalau ucapan, "Pulang sana ke rumahmu," gitu kan, "Pulang sana, pulang ke rumah orang tuamu," itu masih ambigu teman-teman ya. Maksudnya disuruh pulang aja gitu kan, nanti balik lagi. Nah itu talaknya tidak sah ya. Kalau sekedar suruh pulang itu bukan, talak ya, itu ya pulang aja dulu nanti ke sini lagi gitu kan. Jadi talak itu harus sharih ya, eee, jatuh talak secara ini, talak level 1, itu kalau disampaikan secara tegas, secara jelas ya, maka sah talaknya. Nah, teman-teman, ini ada ulama berbeda pendapat, gimana kalau talak itu bersyarat gitu kan. Kalau kamu ceritakan, hal ini pada tetangga, maka kita bercerai. Nah, ternyata istrinya menceritakan pada tetangga, sah nggak itu jatuh talak nggak? Ini ulama berbeda pendapat ya, ada yang bilang sah karena suaminya sudah secara jelas bilang kalau dia bilang tetangga, jatuh talak. Atau misalkan kalau kamu tidak sholat subuh ya, maka, kamu jatuh talak misalkan ya, ternyata dia beneran nggak sholat subuh gitu kan, karena malas dan sebagainya ya, tidak sholat subuh sama sekali, maka ulama beda pendapat apakah jatuh talak atau tidak. Nah, teman-teman, ketika talak sudah diucap, sudah tersampaikan, sudah sah talak, maka mulai nih ngitung hari ya. Istrinya masih sah sebagai istrinya, tidak dianggap orang lain ya, masih sah sebagai istri ya.
maka disebut fase iddah atau menunggu ya. Ditunggu 3 kali fase suci ya, salah satu quru ya, atau kalau hamil sampai melahirkan ya. Kalau misalkan sudah tidak lagi haid, sudah menopause atau memang tidak haid ya karena penyakit atau apapun itu, dianggap dihitung 3 bulan hijriyah ya. 3 bulan hijriyah, kalau 1 bulan hijriyah 30 hari, berarti 90 hari kurang lebih ya. Atau kan kadang 30, 29, 30, 29 biasanya kan gitu ya. Berarti 89 hari atau 88 hari ya kurang lebih. Kayak gitu kan bisa 29, 30, 29 atau bisa 30, 29, 30 gitu ya. Kalau dihitung secara tahun bulan hijriyah. Nah, teman-teman ketika fase iddah masih hak kewajiban istri masih sama. Bahkan istri tetap harus tinggal di rumah suaminya, bahkan jangan keluar rumah ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau suaminya nanti mudah-mudahan menyesal, istrinya nanti didatangi lagi, berhubungan suami istri lagi, maka dengan sendirinya talak gugur ya. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang, "Ah, talak," gitu kan. Akhirnya istrinya pulang aja ke rumah orang tuanya, itu haram ya, nggak boleh ya. Istrinya tunggu di rumah ya, di rumah suaminya, walaupun suaminya lagi emosian, tapi tetap harus suaminya ngasih nafkah ya. Terus, istrinya boleh ngegodain suaminya ya, supaya mudah-mudahan balik lagi dan tidak jadi cerai ya. Kalau misalkan benar, suaminya nggak tahan karena rindu sama istrinya, mudah-mudahan itu yang diharapkan ya. Jadi fase iddah itu fase untuk, masa tenggang ya, suami lanjut apa enggak ya, silahkan suami ternyata nggak tahan nih cerai sama istrinya ya, kangen istrinya, pingin ini dan itu ya, maka silahkan ya. Nah teman-teman kalau nanti sudah sah cerai, silahkan harta masing-masing dibawa ya dan suami istri sudah lagi tidak bisa saling waris-mewarisi. Walaupun sudah nikah 30 tahun misalkan, ya ternyata cerai, tetap harta masing-masing diserahkan dan kalau suami meninggal, istri nggak bisa nuntut waris. Istri meninggal, suami nggak bisa nuntut waris dari istrinya gitu kan ya. Jadi, nanti tapi istri yang baru kan baru sebulan misalkan dia enak banget dapat harta suaminya banyak gitu kan dari jatah warisnya 1/8 nanti kalau punya anak, ya nggak apa-apa gitu kan, emang emang istri sahnya ini gitu ya. Nah teman-teman ya, nanti dari fase iddah teman-teman ya, silahkan bagi yang nantinya ternyata mengalami fase iddah, mudah-mudahan bisa rujuk ya, bisa kembali pada istrinya ya. Dan kalau rujuk di fase iddah tidak perlu ada ijab kabul ya. Cuman memang talak yang seperti ini itu hanya maksimal 2 kali ya, berarti 2 kali talak, 2 kali rujuk di dalam fase iddah ya. Berarti itu tidak perlu lagi ada, tidak perlu lagi ada ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada saksi, nggak perlu ya. Langsung saja, suami dan istri ya, melakukan hubungan suami istri maka batal ya, istilahnya talak bain sugro ya. Nah, teman-teman kalau fase iddahnya habis dan memang lanjut bercerai, maka silakan berarti istri ketika haid ya, misalkan haid di bulan ketiga dari fase iddah, boleh pulang ke walinya ya. Karena setelah haid sudah sah ya bercerai ya. Nah, kalau kalau suami ternyata setelah 3 bulan ya, setelah selesai fase iddah ingin kembali pada istrinya, harus nikah lagi dari awal ya, ada akad nikah, walimah, mahar, saksi, dan seterusnya ya. Itu harus diulang seperti tidak pernah nikah lagi ya, teman-teman ya. Eee, nah teman-teman gimana kalau misalkan kasusnya, talak 3, berarti kalau kasusnya talak 3 nggak boleh berhubungan suami istri ya, walaupun fase iddah tapi dianggap pasti bukan dianggap pasti, memang dipastikan bercerai karena sudah 3 kali, kalau 3 kali tidak bisa, main rujuk gitu aja. Nah teman-teman, eee
Kalau sudah talak 3, teman-teman ya, maka sudah harus banget cerai dan tidak boleh berhubungan suami istri lagi. Kalau dipaksakan nanti zina. Saya pernah dapat kasus, ada peserta saya konsultasi ke saya, suaminya itu berkali-kali talak, marah, talak, marah, talak, marah, talak. Itu mungkin udah ada belasan kali atau puluhan kali talak gitu kan, banyak banget. Itu harusnya dari semenjak talak 3 beneran udah pisah rumah aja, sudah kembali pada orang tuanya, karena sudah bukan suami istri lagi. Ya, dan tidak boleh kembali lagi gitu kan, sudah talak 3. Kalau mau kembali harus nikah dulu sama yang lain dan ternyata yang lain gagal juga, baru boleh balik lagi ke suami yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman ya, saya kasihan sama peserta perempuan ini. Dia punya anak, punya bayi, suaminya main tulak talak gitu aja, tapi giliran mau beneran cerai, suaminya bilang, "Itu kan hilaf, itu kan wah begitu, itu kan lagi marah, itu kan apa." Ini suaminya yang tidak memahami ilmu syariat, itu mereka berarti selama ini berzina hukumnya ya, dalam rumah ya, meskipun sudah punya anak ya, karena sudah tulak talak 3 kali. Ya, ini benar suaminya dosa ya, istrinya harusnya kabur aja dari rumah karena sudah talak lebih dari 3 kali gitu kan, sudah bukan lagi istrinya. Makanya nggak boleh main tiap berantem tulak talak, nggak boleh seperti itu ya. Nah teman-teman ya, silahkan kalau misalkan terjadi talak 3 maka, istri harus, ya sudah berpisah dari suaminya dan tidak boleh menikah lagi, ya. Kecuali nanti nikah lagi sama orang lain ya, ternyata dalam pernikahannya setelah berhubungan suami istri, setelah serius ingin menjalani, ternyata di tengah jalan gagal, maka setelah cerai ya, boleh suami istri tadi kembali ini ya, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali itu silahkan. Ya dihitung lagi dari talak 1, counter-nya ya. Cuman memang ya kalau sudah pernah cerai sih, apa nggak takut gitu nanti ada talak lagi ya. Cuman tapi boleh ya, dalam syariat gitu ya kalau sudah, talak 3 akhirnya cerai sah, setelah fase iddah nikah lagi sama yang lain, ternyata cerai lagi, maka boleh balik lagi ke yang sebelumnya. Ini teman-teman ngerti nggak? Kalau nggak ngerti mohon ditanya ya atau, "Ustadz jeda dong ini nggak jelas nih ngejelasin apa, saya bingung maksudnya apa." Itu mungkin insya Allah saya ulangi, saya kasih peraga, saya kasih gambaran supaya lebih jelas ya. Kalau mau tanya silahkan tanya, jangan nggak ngerti tapi diam, itu saya gimana? Saya nggak ngerti kalau teman-teman nggak ngerti ya. Baik, nomor 10, kalau sudah cerai, itu dalam Islam ada istilahnya mut'ah ya atau nafkah, hiburan ya, nafkah hiburan ya, jadi nafkah, terakhirnya juga gitu kan. Biasanya teman-teman ya, itu, 2 kebiasaannya, antara sampai mantan istrinya dapat suami baru, atau mantan istrinya, sudah setahun pasca cerai ya. Jadi, jangan dikira beres talak, beres cerai, langsung udah aja istri itu terlantar, terkatung-katung, nggak dapat nafkah ya, bingung cari suami baru. Enggak ya, istilahnya ada mut'ahnya. Kalau di apa, di dunia kerja kan istilahnya tuh pesangon ya. Jadi istrinya dapat, mut'ah atau dapat pesangon ya, supaya dapat uang cukup untuk biaya hidupnya, mudah-mudahan menemukan suami yang baru. Nah, teman-teman, nanti setelah cerai itu hati-hati suami jangan makan harta istri, istri jangan makan harta suami ya ketika berpisah, "Ini kan rumah, saya yang beli, tapi kan ini atas nama saya." Wah, ribut belakangan. Terus kenapa dari dulu nggak dijelasin ini rumah tuh punya siapa gitu kan, mobil punya siapa, laptop segala macam, barang-barang berharga di rumah punya siapa. Harus jelas, nggak boleh main asal, "Ya udah bagi 2 aja," nggak bisa kayak gitu ya. Misal suami yang kerja banting tulang, ya, istri udah dikasih uang padahal ya, uang hibah dari suami, tapi dipakai belanja aja sampai habis gitu kan. Giliran cerai, suami yang hemat-hemat, istri yang shopping mulu, tiba-tiba istri minta harta suaminya, nggak kayak gitu ya. Atau misalkan istri ya punya mahar, punya waris, atau memang punya penghasilan,
Pas cerai suami minta, wah itu juga nggak boleh ya. Makanya teman-teman ya, harus jelas ini harta punya suami apa punya istri ya. Suami baiknya memang menghibahkan sesuatu pada istrinya ya, walaupun hanya suami yang mencari nafkah ya. Misalkan, "Sayangku ini ada, sepeda motor saya hibahkan padamu," gitu kan. Maka itu jadi sah punya istrinya, dan kalau cerai nanti sepeda motornya tetap punya istrinya, nggak bisa, sayangku lagi apa, mantan istriku atau, janda atau apalah itu panggilannya gitu kan, "Kamu itu motor balikin," nggak bisa kayak gitu ya. Dulu kan udah dikasih gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Nah teman-teman ya, selain suami yang bisa ngasih talak, istri juga bisa ngasih gugatan cerai, ya atau khulu ya ke pengadilan ya. Jadi datang ke pengadilan agama, jelaskan ini dan itunya, nanti ada, kembalikan uang maharnya, maka bisa, cerai atas nama pengadilan agama dan sah perceraiannya gitu ya. Setelah nunggu fase iddah, maka sah perceraiannya. Gitu teman-teman ya. Jadi, bukan cuman suami yang bisa menceraikan istri, istri juga bisa, cuman kalau istri memang harus via khulu ya, pengadilan agama ya. Dan sedihnya ya, itu kadang di pengadilan agama dimudahkan ya. Mungkin pengadilan agama juga nggak mau ambil pusing, tapi ya wallahu alam ya, mudah-mudahan, dalam pengadilan agama bisa lebih bijak lagi ya, jangan terlalu dipersulit, jangan terlalu dimudahkan. Eee Ini ya, baik teman-teman ini ada sedikit ilmunya ya, sudah selesai tadi materi-materi cerai, talak, rujuk ya, juga fase iddah ya, mut'ah semua udah dikasih tahu. Baik teman-teman tinggal nunggu pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Jadi teman-teman intinya kalau mau cerai ya tadi ya jelas ya, dilakukan di fase istrinya baru selesai bersih dari haid ya. Terus juga ada fase iddah selama 3 kali masa suci ya. Terus juga, ingat talak maksimal 3 kali ya, setelah 3 kali talak tidak boleh balik lagi ya. Juga ada fase apa namanya, selesai fase iddah ya, maka sah bercerai, maka suami ngasih mut'ah ya, atau pesangon ya bahasa karyawannya. Nah, apalagi yang harus diketahui ya, dan tadi ya harta dibagi secara jelas, terus juga kalau istri yang ingin menceraikan suaminya silakan ke pengadilan, gugatan perceraian, ya nanti kembalikan mahar suaminya dulu. Maharnya misalkan, mobil, maka kembalikan mobilnya. Maharnya rumah, kembalikan rumahnya. Maharnya, seperangkat alat sholat, sejadah, Quran, mukena, balikin juga sejadah Quran mukenanya gitu kan. Itu kalau misalkan istri yang menggugat ya, tapi kalau suami yang menceraikan, itu mahar sebanyak apapun pegang sama, istrinya, nggak boleh diminta balik. "Dulu waktu nikah maharnya 2 miliar, saya mau cerai, minta semiliarnya sini," gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya, semuanya udah punya istrinya. "Cerai-cerai aja sana," gitu kan, "ini 2 miliar kan mahar punya saya sekarang," gitu kan. "Ya udah deh nggak jadi cerainya, sayang uangnya." Oh, bisa jadi gitu ya. Gitu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdoa dengan doa minta jodoh dan minta keturunan yang terbaik. Doa ya kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya mudah-mudahan teman-teman semua di sini dapat istri, suami, keturunan, mertua, pasangan, dan keluarga besar yang baik ya, yang bisa, membawa sekeping surga ke dunia dan benar-benar membawa ke surga Firdaus di akhirat nanti. Semoga semua kita di sini reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber matahari segala surga di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Jazakallah khair kehadirannya malam ini.